Menurut saya banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang menurut saya sangat bertolak belakang dengan Pak Jokowi. Ya terlebih apa? Pertama kali yang saya paling ingat itu adalah PPN 12%. Bahkan Pak Prabowo juga tegas menolak PPN 12% karena dirasa masyarakat akan terbebani dengan kenaikan PPN 12% di mana daya beli masyarakat juga lagi turun. Dan yang kedua, kebijakan Pak Prabowo Subianto yaitu terkait apa? RUU Pilkada. Pada saat lalu memang ada perintah secara tidak langsung ya dari Pak Prabowo Subianto terkait DPR akan menganulir putusan MK pada saat lalu sebelum Pilkada 2024. Itu pun menurut saya juga sangat keren sekali kebijakan dari Pak Prabowo Subianto, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan Pak Prabowo Subianto yang setidaknya bertolak belakang dengan Pak Jokowi. Kalau kita lihat ya, saat ini program dari Pak Prabowo juga seperti makan bergizi gratis dan lain sebagainya pasti akan membutuhkan anggaran yang sangat besar sekali. Dan Pak Prabowo pun juga tidak memilih hutang, tetapi Pak Prabowo malah menghemat anggaran, dan kemungkinan di zaman Pak Prabowo lah yang menghemat anggaran sampai 306 triliun. Bayangkan, semua anggaran di kementerian lembaga bahkan dipangkas habis 50%, dan akhirnya negara bisa menghemat APBN hingga 306 triliun. Menurut saya itu sangat keren sekali kebijakan-kebijakan ini. Dan itu pun juga menurut saya sangat berbeda sekali dengan Pak Jokowi misalnya. Kalau kita lihat Pak Jokowi dikit-dikit hutang dan lain sebagainya. Nah, yang cukup mengejutkan terkait ini yaitu jangan tebang pilih. Prabowo perintahkan aparat tindak perusahaan perusak lahan dan hutan harus dipatuhi. Nah, menurut saya ini berbanding terbalik ketika kebijakan Pak Jokowi, ormas-ormas keagamaan, dan bahkan yang cukup unik lagi pada saat lalu perguruan tinggi bisa mengelola tambang. Nah, itu menurut saya juga akan menjadi presiden buruk lah bagi apa? Bagi lingkungan, pengerusakan hutan dan lain sebagainya. Nah, makanya Pak Prabowo juga menerapkan kebijakan yang menurut saya sangat berbeda ketika semua boleh menikmati tambang dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada perusahaan yang merusak lahan dan hutan harus ditindak tegas. Nah, ini juga menurut saya sangat berbeda sekali ketika Pak Jokowi memberikan izin pertambangan untuk ormas keagamaan dan lain sebagainya. Menurutnya itu kado buruk pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Iyalah, menurut saya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang setidaknya sangat bertolak belakang dengan Pak Jokowi. Ya, semoga sajalah Pak Prabowo Subianto itu bisa menyelesaikan hal-hal yang dirasa tidak bermanfaat dan bisa merusak lingkungan ke depannya, dan juga hutang-hutang menurut saya juga tidak usah ya di stop dulu karena hutang saat ini juga sudah menumpuk. Nah, bahkan kalau kita lihat dari Kompas ya, perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki, kata Presiden Prabowo. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, Sri Mulyani ungkap pemicu Prabowo tiba-tiba minta APBN dihemat 306 triliun. Bayangkan dengan penghematan APBN bisa seperti ini. Saya masih ingat ya pada saat lalu Argentina 14 tahun berturut-turut itu APBN tekor terus, tetapi karena penghematan dan bahkan tunjangan apapun dipangkas, gaji dipangkas, dan bahkan ada kementerian yang tidak sesuai diminimalisirkan, dan akhirnya apa? Akhirnya Argentina juga surplus setelah 14 tahun minus. Itu menurut saya juga sangat keren, dan ini menurut saya dicontoh oleh Pak Prabowo Subianto ya, karena ya kalau kita lihat di akhir 2024 itu APBN sudah defisit 500 triliun lebih. Bayangkan, belum genap 3 bulan menjabat tetapi sudah dibayang-bayangi terkait anggaran defisit. Akhirnya Pak Prabowo memberikan kebijakan yang sangat keren sekali, dan bahkan Pak Prabowo juga yang memerintahkan TNI AL untuk membongkar pagar laut. Menurut saya sangat keren sekali. Pak Prabowo langsung turun tangan loh. Ini sangat keren lah. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. BPJS Kesehatan RI baru bikin acara pelantikan di hotel tuh di Jogja lagi. Wah, ini juga perlu ya. Apalagi juga BPJS ya, dananya urunan dari masyarakat kecil. Ini juga perlu disidak ya. Kabinet potong setengah, Presiden Prabowo bisa hemat 40 triliun. Dana pensiun anggota dewan potong juga. Wong cuma kerja 5 tahun aja
aja kok. Cukup diberi pensiunan selama 5 tahun setelah purna tugas, baru adil penggunaan uang negara. Iya. Pos pengeluaran terbesar APBN, belanja pegawai, belanja modal, subsidi energi, belanja sosial, pembayaran hutang, perjalanan dinas masuk dalam belanja pegawai. Bagus. Sebagai benchmark, pembangunan jalan tol Semarang Solo biayanya 7,4 T dengan memotong 50% perjalanan dinas tahun, setara dengan membangun 2,7 kali tol Semarang Solo. Ya, kalau bikin kebijakan jangan setengah-setengah. Gimana Pak Wo? Potong jugalah kenaikan insentif, berbagai rupa tunjangan dan fasilitas pemerintahan Anda. Ya, kalau kita lihat pada saat lalu, memang sih di zaman Pak Jokowi itu sudah pembangunan sangat masif sekali ya, dan bahkan hutangnya juga sangat besar. Bahkan ketika Pak Jokowi purna tugas itu peninggalan hutangnya sungguh fantastis, 8.000 triliun ya. Jokowi bangun jalan tol 1.900 km dibiayai hutang dan dituduh kebijakan ugal-ugalan. Ya, akhirnya yang terdampak ya di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, dan bahkan Pak Prabowo Subianto untuk menutup kebocoran anggaran tersebut harus memangkas tidaknya anggaran-anggaran di kementerian lembaga. Menurut saya juga sangat keren sekali ya, memang sudah seharusnya dipangkas. Kenapa tidak dari dulu-dulu di zaman Pak Jokowi misalnya? Daripada hutang terus, mending ya dipotong anggaran kementerian lembaga. Seharusnya Pak Jokowi lah yang memotong tersebut, bukan di zaman Pak Prabowo, karena penyebab hutang membengkak itu ya di zaman dari Pak Jokowi, bukan zaman Pak Prabowo, tetapi Pak Prabowo yang kena getahnya ya. Klaim keberhasilan Presiden Jokowi membangun 1.900 km jalan tol di Indonesia selama 7 tahun terakhir dinilai pengamat bukan sesuatu yang istimewa dan menyimpan banyak masalah. Itu karena mayoritas pembangunan jalan tol, terutama di Pulau Jawa, minim studi hingga belum bisa mendongkrak perekonomian wilayah sekitar lantaran masih sepi kendaraan yang melintas. Selain itu, pembiayaan berasal dari hutang. Menteri BUMN Erick Thohir mengakui pembangunan jalan tol lewat hutang, akan tetapi pemerintah memiliki skema pendanaan baru agar tidak lagi bergantung pada hutang, yaitu dengan perjanjian kerjasama investasi antara Indonesia Investment Authority dengan BUMN. Ya, seperti itulah. Tapi ya, kalau kita lihat hutang pada saat lalu ketika Pak Jokowi purna tugas memang di 8.000 triliun ya. Artinya ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden itu hutang naik sekitar 5.000 lebih triliun. Wow, itu menurut saya sangat keren sekali, dan semoga saja Pak Prabowo Subianto tidak menambah hutang lagi ya, dan semoga saja. Menurut saya menghemat anggaran ini lebih realistis ya, karena menghemat anggaran dipotong 50% sudah menghemat 306 triliun. Menurut saya itu sangat keren sekali lah.